Malam itu, suami saya berdiri di depan pintu kamar bayi kami. Wajahnya datar. Lalu, dia berkata pelan, "Tidurlah di gudang belakang dulu. Nin, ibu butuh kamar ini. Bayi saya baru berumur 12 hari. Jahitan di perut saya bahkan belum kering benar." Saya menatap pria yang saya nikahi 3 tahun lalu. Saya mencari secuil rasa bersalah di matanya. Tidak ada. Yang ada hanya kelelahan orang yang ingin masalah cepat selesai dengan cara mengorbankan saya, yang mereka semua lupa. Rumah megah 2 lantai di Pondok Indah itu bukan milik ibu mertua saya. Setiap meter perseginya, saya yang bayar. Dan nama yang tercetak di sertifikat itu hanya satu. Nama saya. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita merangkai kisah rumah tangga yang syarat air mata, amarah, dan pelajaran hidup. Sebelum mulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan setiap cerita. Tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya berkutat dengan angka, neraca, dan dokumen kepemilikan. Pekerjaan saya mengajarkan satu hal yang kelak menyelamatkan hidup saya di dunia ini. Yang berbicara paling akhir bukan air mata, tapi hitam di atas putih. Saya menikah dengan Reza 3 tahun lalu. Waktu itu dia karyawan biasa di kantor cabang dengan gaji yang pas-pasan. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Saya mencintai cara dia tertawa dan caranya menyebut nama saya. Kami menikah sederhana. Setelah menikah, masalah pertama datang dari tempat tinggal. Kontrakan kecil kami di Bekasi bocor setiap musim hujan. Saya yang waktu itu sudah punya tabungan bertahun-tahun, mengambil keputusan besar. Saya membeli sebuah rumah 2 lantai di Pondok Indah. Harganya hampir 4 miliar rupiah. Saya bayar uang muka 1,5 miliar dari tabungan dan hasil menjual apartemen kecil saya. Sisanya saya cicil dari gaji saya sendiri selama bertahun-tahun. Reza tahu persis hal ini. Dia ada di sebelah saya saat saya menandatangani akta jual beli di hadapan notaris. Pak Hendra, dia melihat sendiri nama siapa yang tertulis di sertifikat hak milik itu. Tapi di depan keluarganya, cerita berubah. Demi menjaga gengsi Reza sebagai kepala keluarga, kami sepakat untuk tidak menonjolkan siapa pembeli rumah itu. Saya setuju. Saya pikir itu hal kecil. Saya tidak tahu kesepakatan kecil itu kelak dipakai untuk menendang saya keluar dari rumah saya sendiri. Awalnya kami bahagia di rumah itu, sampai kabar kehamilan saya datang. Dan bersama kabar itu, datang pula ibu mertua saya, Bu Sukma. Bu Sukma berusia 62 tahun. Beliau datang dari kampung di Jawa Tengah. Katanya hanya ingin menemani saya selama hamil. Saya menyambutnya dengan tulus. Saya menyiapkan kamar tamu terbaik, lengkap dengan kasur baru, dan kipas angin yang ia minta. Tapi sejak hari pertama, tatapan Bu Sukma membuat saya tidak nyaman. Beliau berkeliling rumah, menyentuh tiap perabot, menimang tiap barang, seolah sedang menghitung harga. Lalu, ia berkata pada Reza, cukup keras agar saya dengar, rumah sebagus ini. Sayang kalau yang ngatur cuma anak orang lain. Saya pura-pura tidak mendengar. Saya pikir beliau hanya lelah setelah perjalanan jauh. Saya keliru. Itu bukan kelelahan. Itu adalah kalimat pembuka dari sebuah rencana yang sudah lama ia susun. Minggu pertama, Bu Sukma masih menjaga sopan santun. Beliau membantu di dapur, sesekali memuji masakan saya, dan berbicara manis tentang betapa beruntungnya Reza mendapatkan istri seperti saya. Saya mulai merasa lega. Mungkin firasat buruk saya keliru. Mungkin beliau memang ibu mertua yang baik, tapi keramahan itu hanya topeng. Begitu ia merasa cukup nyaman, satu persatu wataknya yang sebenarnya mulai terlihat. Awalnya hal-hal kecil. Beliau mengkritik cara saya menata rumah, memindahkan perabot sesuka hati, dan membuang barang-barang saya yang katanya tidak penting. Lalu beliau mulai mengatur keuangan kami, bertanya, berapa gaji saya, berapa gaji Reza, dan kemana saja
uang itu mengalir. Saya menjawab seadanya, sambil menyimpan kewaspadaan. Ada sesuatu dalam cara Bu Sukma bertanya tentang uang yang membuat saya tidak nyaman. Seolah ia sedang menaksir, bukan sekedar ingin tahu. Suatu pagi, saya terbangun dan mendapati kamar yang sudah saya siapkan untuk bayi kami telah berubah. Box bayi, lemari kecil berisi pakaian Arka, dan semua perlengkapan telah dipindahkan keluar, ditumpuk begitu saja di lorong. Bu Sukma berdiri di tengah kamar itu, mengukur-ukur dengan tangannya. "Kamar ini bagus," katanya tanpa menoleh. Jendelanya besar, menghadap taman. Anginnya sejuk. "Ibu mau tidur di sini?" Bayi kan belum mengerti apa-apa. "Taruh di kamar kecil belakang saja." Saya tertegun. "Tapi Bu, ini kamar yang sudah saya siapkan untuk Arka. Saya cat sendiri dindingnya." "Sudah, jangan banyak protes," potong Bu Sukma. "Ibu ini orang tua, masa kalah sama bayi?" "Reza, bilang sama istrimu." "Reza," yang baru keluar dari kamar mandi, hanya mengangkat bahu. "Turuti saja." "Nin, ibu kan tamu. Lagi pula cuma kamar." "Cuma kamar?" Kata-kata itu menusuk. Bagi Reza, mungkin cuma kamar. Bagi saya, itu adalah ruang yang saya impikan untuk anak saya, yang saya rancang dengan cinta selama berbulan-bulan kehamilan. Tapi saya menelan kekecewaan itu. Saya memindahkan barang-barang Arka ke kamar kecil di belakang, kamar pengap tanpa jendela besar, sambil menahan air mata. Sejak hari itu, saya belajar satu hal. Di rumah ini, keinginan saya selalu kalah. Tapi saya belum tahu. Ini baru permulaan. Bu Sukma baru mengambil satu kamar. Ia belum puas. Yang ia incar adalah seluruh rumah. Kehamilan saya berjalan berat, mual sepanjang hari, kaki bengkak, dan tekanan darah yang naik turun. Tapi yang paling membuat saya lelah bukan tubuh saya, melainkan suasana di rumah sendiri. Bu Sukma mulai mengatur segalanya. Menu makan, jam tidur, sampai cara saya mencuci piring. Setiap pagi ia berdiri di dapur, mengawasi saya seperti mandor mengawasi buruh. Jika gerakan saya lambat, ia berdecak. Jika masakan saya kurang asin, ia menyindir tentang menantu zaman sekarang yang katanya manja. Suatu sore, saat saya pulang kerja dengan perut 7 bulan, Bu Sukma sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya keras. "Nin," katanya tanpa basa-basi, "berhenti kerja saja. Perempuan hamil tugasnya di rumah, ngurus suami dan anak, bukan keluyuran cari uang." Saya terdiam. Pekerjaan itu bukan sekedar uang bagi saya. Itu harga diri saya. Itu juga yang membayar cicilan rumah yang sedang kami tinggali. Tapi saya menahan diri. Saya menatap Reza, berharap ia membela saya. Reza menunduk. Lalu ia berkata pelan, "Mungkin ada benarnya. Nin, ibu kan cuma mau yang terbaik." Malam itu saya menangis di kamar mandi. Dengan keran air sengaja saya nyalakan supaya tidak ada yang mendengar. Esoknya, dengan berat hati, saya mengajukan cuti panjang ke kantor. Saya belum berhenti. Saya hanya cuti. Itu satu-satunya perlawanan kecil yang berani saya lakukan saat itu. Dan ternyata keputusan untuk tidak benar-benar mengundurkan diri itu kelak menjadi penyelamat saya. Tak lama setelah itu, adik ipar saya datang. Namanya Vina. Usianya 29 tahun. Ia mengaku baru putus kerja dan butuh tempat tinggal sementara. Sementara yang ternyata tak ada ujungnya. Vina memilih sendiri kamar paling besar di lantai 2. Kamar yang sedianya saya siapkan untuk anak saya. Tanpa bertanya, ia memindahkan box bayi dan semua perlengkapan keluar dari sana. Saat saya protes, ia tersenyum manis. "Mbak Nin, tenang aja. Bayi mah taruh di kamar kecil juga nggak apa-apa. Aku kan butuh ruang lebih luas." Bu Sukma mengangguk setuju. Reza, seperti biasa. Diameter. Sejak hari itu, saya mengerti. Di rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri, suara saya
adalah suara yang paling tidak didengar. Waktu melahirkan tiba lebih cepat dari perkiraan. Saya menjalani operasi sesar 3 hari di rumah sakit. Tidak sekalipun Bu Sukma menengok. Hanya Reza yang datang. Itu pun sambil sibuk dengan ponselnya. Saya pulang ke rumah menggendong bayi laki-laki saya yang mungil. Saya menamainya Arka. Saya pikir kehadiran cucu akan melunakkan hati Bu Sukma. Saya salah lagi. Justru sebaliknya. Malam ke-12 setelah operasi, terjadilah peristiwa yang saya ceritakan di awal tadi. Reza berdiri di pintu kamar, menyuruh saya pindah ke gudang belakang. Alasannya, Bu Sukma ingin tidur di kamar utama yang ber-AC, dan kamar bayi yang sejuk akan dipakai untuk Vina yang katanya susah tidur. Saya, perempuan dengan jahitan operasi yang belum sembuh, dipindahkan ke ruang belakang dekat dapur, ruangan pengap, tempat menyimpan barang bekas, tanpa pendingin, dengan satu kasur tipis di lantai. Di sanalah saya dan bayi merah saya tidur, malam demi malam. Ditemani suara tikus dan udara lembab. Saya menelan semua itu. Demi Arka, saya bilang pada diri sendiri, bersabarlah. Sebentar lagi. Tapi mereka membaca kesabaran saya sebagai kelemahan. Dan kelemahan di mata orang serakah adalah undangan untuk menindas lebih jauh. Begitu jahitan, saya mulai mengering. Peran saya di rumah itu berubah total. Saya bukan lagi menantu. Saya bukan lagi istri. Saya menjadi pembantu tanpa gaji. Setiap subuh saya bangun, menyiapkan sarapan untuk 4 orang dewasa, sebelum kemudian menyusui Arka. Siang hari, saya mencuci tumpukan pakaian satu keluarga dengan tangan. Karena Bu Sukma bilang, mesin cuci boros listrik. Sore hari, saya menyetrika, mengepel 2 lantai, dan memasak makan malam sesuai selera mereka. Malam hari, barulah saya bisa mengurus anak saya sendiri. Dengan tubuh yang nyaris remuk, Vina memperlakukan saya layaknya babu. Ia akan duduk di sofa, menonton televisi, lalu berteriak memanggil saya hanya untuk mengambilkan segelas air yang gelasnya berada 1 meter dari tangannya. "Mbak, ambilin minum dong. Kan Mbak emang tugasnya gitu," ucapnya sambil tertawa. Suatu hari, saya menemukan tempat sampah penuh dengan perlengkapan bayi Arka. Botol susu bermerek bagus, selimut lembut, baju-baju hangat yang saya beli jauh-jauh hari. Semua dibuang. Saat saya bertanya, Vina menjawab enteng, "Itu kemahalan. Mbak, mubazir, aku ganti yang murah aja." Toh bayi nggak ngerti, beda. Ia tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa uang yang membeli semua barang itu juga uang saya. Setiap penghinaan itu saya catat dalam hati, bukan untuk dendam, tapi karena seorang akuntan terbiasa mencatat. Dan saya tahu suatu saat semua catatan ini akan ada gunanya. Penderitaan saya tidak berhenti di situ. Ia bertambah sedikit demi sedikit, seperti air yang menetes mengikis batu. Tiap hari ada saja cara baru bagi mereka untuk merendahkan saya. Suatu malam, tubuh saya demam tinggi, kepala saya berdenyut, dan luka operasi saya terasa nyeri kembali. Saya hampir tidak bisa berdiri, tapi tengah malam, Bu Sukma menggedor pintu gudang. Ia ingin saya membuatkan bubur dan teh hangat. Katanya perutnya tidak enak. Saya memohon dengan suara serak agar diizinkan istirahat sebentar saja. Bu Sukma malah membentak. "Halah, sakit sedikit saja drama. Dulu, ibu melahirkan langsung ke sawah. Cepat ke dapur." Saya menyeret tubuh saya yang menggigil ke dapur. Saya memasak bubur untuk perempuan yang bahkan tidak pernah menanyakan kabar cucunya. Sambil mengadu panci, air mata saya menetes diam-diam ke dalamnya. Tapi saya hapus cepat-cepat. Saya bilang pada diri sendiri, ini bukan kelemahan. Ini hanya tubuh yang lelah. Hati saya masih utuh. Beberapa hari kemudian, datang lagi ujian baru. Saudara-saudara Bu Sukma dari kampung berdatangan. Katanya ingin menengok bayi. 5 orang dewasa menginap selama hampir 2 minggu di rumah saya. Mereka makan, tidur, dan bersantai. Sementara semua pekerjaan rumah dilimpahkan ke pundak saya. Saya memasak untuk 10 orang setiap hari. Saya mencuci tumpukan piring dan pakaian mereka. Tak satu pun mengulurkan tangan. Bahkan mereka berkomentar bahwa masakan saya kurang enak.
bahwa rumah kurang bersih. Seolah saya adalah pelayan yang digaji untuk melayani mereka. Di tengah keramaian itu, saya merasa paling sendirian. Saya menggendong Arka di punggung sambil menggoreng lauk untuk tamu-tamu yang tidak saya undang. Di rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Tapi saya tetap diam, karena saya tahu orang yang banyak bicara di awal sering kalah di akhir. Dan saya berniat menang di akhir. Suatu sore, saya menemukan sesuatu yang membuat saya semakin waspada. Saat membereskan kamar utama yang ditempati Bu Sukma, saya melihat laci mejanya sedikit terbuka. Di dalamnya ada secari kertas berisi catatan tulisan tangan Vina, daftar perkiraan harga rumah, nama beberapa bank, dan coretan tentang berapa uang yang bisa didapat jika rumah digadaikan. Mereka sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Jantung saya berdegup kencang, tapi saya tidak panik. Saya kembalikan kertas itu persis seperti semula. Lalu saya mulai menyalin diam-diam semua informasi yang saya butuhkan. Mereka berburu, tanpa sadar bahwa buruan mereka sedang memasang jebakan. Penghinaan demi penghinaan terus berlanjut. Vina pernah dengan sengaja menumpahkan kopi panas ke baju kerja saya, satu-satunya yang masih bagus. Lalu tertawa dan berkata, "Itu kecelakaan." Bu Sukma pernah menjual perhiasan emas pemberian almarhumah ibu saya, yang saya simpan di lemari, dengan alasan butuh uang untuk keperluan keluarga. Saat saya menangis menanyakannya, ia hanya berkata enteng, "Itu kan emas. Bisa dibeli lagi, jangan cengeng." Ia tidak tahu atau tidak peduli bahwa emas itu satu-satunya kenangan saya dari ibu yang sudah tiada. Acara syukuran sebulan kelahiran Arka pun mereka rampas dari saya. Saya membayangkan acara kecil yang hangat, hanya keluarga inti, untuk mensyukuri kehadiran anak saya. Tapi Bu Sukma mengubahnya menjadi pesta besar untuk pamer kepada tetangga dan kerabatnya. Ia mengundang puluhan orang, memesan catering mahal, dan menyuruh saya membayar semuanya dari uang saya. Di hari acara, Bu Sukma berdiri di depan tamu, menggendong Arka, dan berkata, "Ini cucu kebanggaan saya. Lihat, rumah kami sebesar ini. Rezeki keluarga kami memang berlimpah. Tidak sekalipun nama saya disebut. Saya, ibu kandung Arka, hanya berdiri di pojok dapur, sibuk mengisi ulang piring para tamu, seperti pelayan yang tidak dianggap. Di hari yang seharusnya menjadi milik saya dan anak saya, saya menjadi orang asing di rumah saya sendiri. Tak lama setelah itu, Vina membawa pulang seorang pria yang ia sebut kekasihnya, dan dengan santai mengizinkan pria itu menginap berhari-hari di rumah. Mereka berdua bersantai, memesan makanan, dan meninggalkan kekacauan yang harus saya bereskan. Saat saya menegur Vina dengan halus bahwa tidak pantas membawa pria menginap di rumah orang lain, ia balik membentak, "Rumah orang lain? Ini rumah kakak saya. Kakak saya yang punya, bukan Mbak. Mbak ini siapa? Berani ngatur-ngatur di sini." Saya hanya tersenyum getir. Suatu hari nanti, pikir saya, kamu akan tahu siapa sebenarnya yang punya rumah ini, Vina. Dan saat itu tiba, kamu tidak akan bisa berkata apa-apa lagi. Setiap kehilangan itu menorehkan luka. Tapi setiap luka itu juga mengeraskan tekad saya. Saya bukan lagi perempuan rapuh yang dulu menangis di kamar mandi. Saya adalah perempuan yang sedang menunggu dengan sabar sampai semua bukti terkumpul di tangan saya. Puncak keserakahan mereka muncul pada suatu malam di meja makan. Bu Sukma berbicara dengan Reza, sengaja tidak memelankan suara. Padahal saya berdiri tak jauh sambil menggendong Arka. "Za, ibu mikir-mikir," kata Bu Sukma. "Rumah ini kan kamu yang kepala keluarga. Tapi sertifikatnya kok atas nama istrimu? Itu nggak benar. Nanti kalau ada apa-apa, repot. Mendingan balik nama ke ibu saja, biar aman. Ibu kan orang tua. Gak mungkin macem-macem." Saya membeku. Jadi inilah tujuan akhirnya. Sejak awal, yang mereka incar bukan sekedar mengusir saya. Mereka mengincar rumah ini. Rumah yang seluruh nilainya saya bayar sendiri. Reza menoleh ke arah saya. "Nin, gimana? Ibu ada benarnya juga, biar nggak ada masalah ke depan." Saya menatap suami saya
lama sekali. Lalu saya berkata dengan tenang, "Saya pikirkan dulu." Mas, Bu Sukma mendengus. Dipikir-pikir, apalagi? cuma tanda tangan kok susah amat. Atau jangan-jangan kamu mau menguasai harta anak saya sendiri, ya? Saya tidak menjawab. Saya membawa Arka masuk ke gudang, menutup pintu. Dan duduk di kasur tipis itu sambil memeluk anak saya erat-erat. Otak akuntan saya mulai bekerja. Diam-diam, saya mulai menyusun rencana. Keesokan harinya, saya menelpon kantor saya dari telepon umum di luar rumah supaya tidak ada yang curiga. Saya pastikan satu hal, status saya masih karyawan aktif, hanya cuti melahirkan. Penghasilan saya, rekening saya, semua masih utuh dan atas nama saya. Lalu saya menelpon satu orang lagi, Pak Hendra, notaris yang dulu mengurus pembelian rumah ini. Pak Hendra, kata saya pelan. Saya butuh memastikan semua dokumen rumah saya aman. Dan saya butuh bantuan Bapak untuk sesuatu. Tapi sebelum rencana saya matang, mereka bergerak lebih dulu. Beberapa hari kemudian, saat saya pulang dari membeli popok, saya melihat sebuah mobil asing terparkir di depan rumah. Di ruang tamu, Vina sedang berbincang akrab dengan seorang pria berpakaian rapi membawa mat tebal. Dari balik dinding, saya mendengar potongan kalimat yang membuat darah saya berdesir. Pria itu berkata, untuk proses balik nama dan pengajuan agunan, kami butuh tanda tangan pemilik sertifikat saat ini. Bu, mereka bukan hanya ingin mengganti nama. Mereka ingin menjadikan rumah ini jaminan utang. Mereka ingin menggadaikan rumah saya, lalu menendang saya dan anak saya ke jalanan tanpa apa-apa. Malam itu, Bu Sukma masuk ke gudang tempat saya tidur. Di tangannya ada map berisi surat-surat dan sebuah pulpen. Ia melempar map itu ke kasur saya. Tanda tangani semua, katanya dingin. Besok. Kalau tidak, kamu dan anakmu keluar dari rumah ini. Saya bangkit perlahan. Saya menatap matanya. Lalu saya berkata, Bu, ini rumah saya. Saya yang membeli. Saya yang membayar. Plak. Tangan Bu Sukma mendarat keras di pipi saya. Arka yang sedang saya gendong terkejut dan menangis kencang. Beraninya kamu ngaku-ngaku rumah anak saya, teriaknya. Dasar menantu durhaka. Saya tidak menangis, saya hanya menatapnya. Dengan pipi yang panas dan hati yang justru semakin dingin. Tapi ada satu hal yang Bu Sukma tidak sadari malam itu. Di ambang pintu gudang, Reza berdiri mematung. Ia melihat semuanya. Ia melihat ibunya menampar istrinya. Ia melihat anaknya yang berumur 2 minggu menjerit ketakutan. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, sesuatu di wajah suami saya itu retak. Malam itu, Reza tidak mengatakan apa-apa. Ia menarik ibunya keluar dari gudang dengan halus, lalu menutup pintu. Saya mendengar suara mereka berdebat lirih di lorong. Saya tidak bisa menangkap semua kata. Tapi saya mendengar Reza berkata satu kalimat yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Bu, sudah cukup. Keesokan paginya, suasana di rumah aneh. Bu Sukma dan Vina memandang saya dengan tatapan penuh kemenangan. Yakin saya akan menyerah hari itu. Reza menghindari mata saya. Saya berpura-pura kalah. Saya menunduk. Saya menyiapkan sarapan seperti biasa. Saya berkata dengan suara lemah bahwa saya butuh waktu beberapa hari untuk mengurus surat-surat yang katanya mereka minta. Bu Sukma tersenyum puas. Nah, gitu dong. Dari awal nurut kan enak. Mereka mengira saya sedang menyiapkan dokumen untuk menyerahkan rumah. Padahal, saya sedang menyiapkan dokumen untuk merebut kembali hidup saya. Selama 3 hari berikutnya, saya bergerak dalam diam. Saat semua orang tidur siang, saya menelpon Pak Hendra dan menjelaskan seluruh situasi. Sebagai notaris yang dulu menangani pembelian rumah, beliau memegang seluruh berkas asli, akta jual beli, bukti pembayaran, riwayat cicilan dari rekening saya, sampai sertifikat hak milik yang sah. Semua atas nama Anindya, hanya nama saya. Bu Anindya, kata Pak Hendra di telepon. Secara hukum, posisi ibu sangat kuat. Rumah ini 100% milik ibu. Tidak ada satupun pihak yang bisa membalik nama atau menggadaikannya tanpa tanda tangan asli ibu di hadapan saya. Dan saya tidak akan pernah memproses dokumen apapun yang ibu tidak setujui. Lalu beliau menambahkan sesuatu yang membuat saya menarik napas lega. Bahkan,
secara hukum. Ibu berhak meminta siapapun yang tinggal di properti milik ibu untuk pergi. Jika mereka menolak, ibu bisa menempuh jalur resmi. Saya bisa siapkan surat-suratnya. Saya juga menghubungi kantor saya. Saya bicara dengan atasan saya, menjelaskan bahwa saya siap kembali bekerja kapan saja. Posisi saya aman. Gaji saya utuh. Saya tidak pernah benar-benar kehilangan kemandirian saya. Saya hanya menyembunyikannya dan membiarkan mereka mengira saya tak berdaya. Pria yang membawa map tebal itu, yang ternyata seorang calo pengurusan kredit yang disewa Vina, datang lagi pada hari keempat. Kali ini, saya yang membukakan pintu. Saya menyambutnya dengan sopan, lalu berkata dengan tenang, "Maaf, Pakistan, saya pemilik sah rumah ini. Sertifikat atas nama saya. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah menyetujui pengajuan agunan apapun. Jika Bapak melanjutkan, Bapak bisa terseret kasus pemalsuan. Sebaiknya Bapak pergi." Wajah pria itu langsung pucat. Ia menatap Vina yang berdiri kaku di belakang saya, lalu buru-buru mengambil tasnya dan pergi tanpa pamit. Vina ternganga. "Mbak ngomong apa barusan?" Suaranya bergetar. Saya hanya tersenyum tipis. "Nanti kamu akan tahu." Vin, itulah awal dari runtuhnya semua rencana mereka. Tapi saya belum selesai. Saya menunggu satu momen yang tepat. Momen di mana semua orang yang pernah menghina saya berkumpul di satu ruangan. Dan momen itu datang akhir pekan berikutnya, saat Bu Sukma mengadakan acara arisan keluarga besar di rumah. Rumah saya, Sabtu siang itu. Rumah dipenuhi sanak saudara dari pihak Bu Sukma. Ada para bibi, om, sepupu Reza, dan beberapa tetangga lama dari kampung. Bu Sukma berdandan rapi, memamerkan rumah megah itu kepada semua tamu. Seolah itu adalah istananya sendiri. Ia berkeliling, menunjuk lampu kristal, sofa kulit, dan lantai marmer, sambil berkata dengan bangga, "Ini semua hasil jerih payah keluarga kami. Anak saya, Reza, memang hebat. Saya, seperti biasa, ditempatkan di dapur. Tugas saya menyiapkan dan mengantar hidangan untuk 20 lebih tamu. Saya mondar-mandir membawa nampan berisi opor, rendang, dan kue-kue. Sementara para tamu memandang saya seperti memandang pelayan catering. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa perempuan yang mengantar makanan itu adalah pemilik rumah yang sedang mereka puji. Di tengah acara, Bu Sukma memanggil saya ke ruang tengah. Suaranya lantang, sengaja agar semua tamu mendengar. "Nin, sini kamu," katanya. Ia memegang map berisi surat-surat balik nama itu di tangannya. "Kebetulan semua keluarga ada di sini, biar jadi saksi. Hari ini kamu tanda tangani surat penyerahan rumah ini ke nama ibu. Sebagai menantu yang baik, kamu harus tahu diri. Rumah ini milik anak saya, dan kamu cuma numpang." Ruangan hening. Semua mata tertuju pada saya. Beberapa bibi mulai berbisik, menatap saya dengan pandangan menghakimi. Salah satu dari mereka berkata cukup keras, "Iya, menantu mah harusnya nurut sama mertua, jangan rakus." Vina berdiri di samping ibunya, melipat tangan, menyeringai penuh kemenangan. Ia yakin pertunjukan ini akan mempermalukan saya di depan seluruh keluarga. Saya berdiri diam beberapa saat. Saya meletakkan nampan yang saya bawa di atas meja dengan perlahan. Lalu, saya melepas celemek dapur yang melekat di tubuh saya, melipatnya rapi, dan meletakkannya di kursi. Gerakan tenang itu entah mengapa membuat ruangan semakin sunyi. "Baik, Bu," kata saya dengan suara jernih. "Saya akan jelaskan soal kepemilikan rumah ini di depan semua keluarga, supaya semuanya jadi saksi. Seperti permintaan ibu." Bu Sukma tersenyum lebar, mengira saya menyerah. "Nah, gitu dong. Tanda tangan sini." "Sebentar, Bu," kata saya. Saya berjalan menuju gudang, tempat saya tidur selama ini, dan kembali membawa sebuah map coklat tebal yang sudah saya siapkan. Saya berdiri di tengah ruangan, menghadap semua orang. "Sebelum saya tanda tangan apapun," kata saya, "izinkan saya tunjukkan beberapa dokumen, supaya tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari." Saya membuka map itu.
Lembar pertama saya angkat tinggi-tinggi agar semua bisa melihat. Ini sertifikat hak milik rumah ini. Silakan dibaca nama pemiliknya. Tertulis jelas, Anindya. Itu nama saya. Bisik-bisik mulai terdengar di ruangan. Bu Sukma berhenti tersenyum. Saya mengangkat lembar kedua. Ini akta jual beli dari notaris. Pak Hendra, 3 tahun lalu. Ditandatangani oleh saya sebagai pembeli. Reza ada di sana sebagai saksi. Dia tahu persis. Saya mengangkat lembar ketiga. Keempat. Kelima. Ini bukti pembayaran uang muka 1,5 miliar dari rekening saya. Ini riwayat cicilan bulanan selama 3 tahun. Semuanya ditarik dari gaji saya. Ini surat keterangan dari kantor saya bahwa saya masih karyawan aktif dengan penghasilan tetap. Hanya sedang cuti melahirkan. Saya tidak pernah berhenti bekerja. Saya tidak pernah miskin. Saya hanya memilih diam. Wajah Bu Sukma berubah pucat pasi. Map balik nama di tangannya bergetar. Vina mundur selangkah. Mulutnya terbuka tanpa suara. Saya menatap mereka satu persatu, lalu berbicara dengan tenang. Namun setiap kata terdengar jelas di seluruh ruangan. Jadi, mari kita luruskan. Rumah yang ibu banggakan ini bukan milik Reza, bukan milik ibu. Setiap rupiah harganya saya yang bayar. Selama berbulan-bulan, saya, pemilik sah rumah ini, tidur di gudang dekat dapur dengan jahitan operasi yang belum kering. Saya dijadikan pembantu di rumah saya sendiri. Saya ditampar di rumah saya sendiri. Dan hari ini saya disuruh menyerahkan rumah saya sendiri di depan semua orang. Tidak ada yang berani bersuara. Para bibi yang tadi menghakimi saya kini menunduk, malu. Suasana arisan yang meriah berubah menjadi sidang yang mencekam. Bu Sukma mencoba menyelamatkan muka. Ini pasti surat palsu. Kamu bikin-bikin dokumen ini untuk menipu keluarga kami. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Saya sudah mengaturnya. Saya berjalan membuka pintu. Dan masuklah Pak Hendra, notaris itu. Dengan tas kerjanya. Beliau adalah orang yang sangat dihormati. Dan kehadirannya langsung membuat semua tamu terdiam. Selamat siang, kata Pak Hendra sopan. Saya Hendra, notaris yang menangani pemberian rumah ini 3 tahun lalu. Saya diminta Ibu Anindya untuk menjelaskan status hukum properti ini. Beliau menatap Bu Sukma. Dokumen yang ditunjukkan Ibu Anindya tadi 100% asli dan sah. Saya sendiri yang mengeluarkannya. Rumah ini adalah milik tunggal dan sah Ibu Anindya. Tanpa persetujuan tertulis, beliau di hadapan saya. Tidak ada seorang pun yang punya hak hukum atas rumah ini, termasuk suami maupun mertuanya. Pak Hendra membuka tasnya, mengeluarkan 1 dokumen lagi, dan meletakkannya di meja. Dan ini, katanya, adalah surat permintaan resmi dari pemilik sah, agar pihak-pihak yang tinggal di sini tanpa izin meninggalkan properti dalam waktu yang ditentukan. Secara hukum, ini sepenuhnya hak Ibu Anindya. Ruangan meledak dalam keheningan yang berat. Bu Sukma terhuyung dan jatuh terduduk di sofa. Wajahnya yang tadi penuh kebanggaan kini abu-abu. Seperti orang yang baru kehilangan segalanya dalam 1 detik. Vina menangis. Bukan menangis menyesal, melainkan menangis panik karena rencananya hancur total. Dan di tengah semua kekacauan itu, Reza melangkah maju. Selama ini ia hanya diam, tapi kali ini, ia berdiri di samping saya, bukan di samping ibunya. Bu, kata Reza. Suaranya bergetar, tapi tegas. Cukup. Aku sudah lihat semuanya. Aku lihat ibu menampar istriku. Aku lihat anakku menangis ketakutan. Aku biarkan itu terlalu lama, karena aku pengecut. Tapi tidak lagi. Ia menoleh ke arah saya. Matanya basah. Maafkan aku, Nin. Aku gagal melindungimu. Aku malu pada diriku sendiri. Apapun keputusanmu setelah ini, aku terima. Bu Sukma menatap anaknya dengan tidak percaya. Reza, kamu bela perempuan itu daripada ibumu sendiri. Reza menjawab dengan kalimat yang menutup seluruh perdebatan. Aku tidak membela siapa-siapa, Bu. Aku cuma berhenti membela yang salah. Bu Sukma tidak menyerah begitu saja. Ia bangkit dari sofa, suaranya meninggi. Mencoba mengembalikan kekuasaan yang baru saja runtuh di hadapannya. Ibu ini yang melahirkanmu. Reza,
Ibu yang membesarkanmu. Sekarang gara-gara perempuan ini, kamu lupa diri. Anak durhaka. Reza diam sejenak. Lalu ia berkata dengan suara yang tenang namun penuh luka. Bu, justru karena ibu yang membesarkan aku tahu. Ibu sebenarnya tidak seperti ini. Tapi entah sejak kapan, yang ibu pikirkan cuma harta. Ibu menyuruh aku mengambil rumah istriku. Ibu menyuruh aku menyakiti perempuan yang sudah memberi aku anak. Apa itu yang ibu sebut kasih sayang seorang ibu? Aku lebih malu lagi. Karena selama ini aku menurutinya. Ia menoleh ke arah Vina. Dan kamu, Vin, kamu pikir aku tidak tahu rencanamu menggadaikan rumah ini? Aku tahu. Aku cuma terlalu pengecut untuk mengakuinya. Tapi hari ini selesai sudah. Vina yang terpojok mencoba berbalik menyerang. Mas Reza juga sama saja. Selama ini Mas diam saja waktu kami memperlakukan dia begitu. Sekarang sok jadi pahlawan. Kalimat itu menampar Reza tepat di hati. Karena itu benar. Ia menundukkan kepala, lalu menatap saya dengan mata yang basah. Vina benar. Nin, aku sama bersalahnya dengan mereka. Mungkin lebih bersalah karena aku suamimu dan aku membiarkanmu menderita. Aku tidak minta kamu memaafkan aku sekarang. Aku cuma minta kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Pelan-pelan. Ruangan kembali hening. Pak Hendra yang berdiri sebagai saksi memecah keheningan dengan suara yang berwibawa. Saya rasa semuanya sudah jelas. Secara hukum, rumah ini milik Ibu Anindya. Apapun keputusan keluarga setelah ini, hak kepemilikan tidak bisa diganggu-gugat. Saya hanya menjalankan tugas saya untuk memastikan keadilan ditegakkan sesuai dokumen yang sah. Saya menatap seluruh ruangan. Orang-orang yang beberapa jam lalu memandang saya sebagai pembantu, kini menatap saya dengan campuran rasa malu dan hormat. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega. Seperti orang yang akhirnya bisa meletakkan beban berat yang telah ia pikul terlalu lama. Saya berjalan mendekati Bu Sukma yang terduduk lemas. Saya tidak berteriak. Saya tidak membalas semua hinaannya. Saya hanya berkata pelan, Bu, saya tidak pernah berniat merebut apapun dari Ibu. Saya hanya mempertahankan apa yang memang milik saya dan milik anak saya. Seandainya Ibu memperlakukan saya dengan hormat, rumah ini akan selalu terbuka untuk Ibu. Tapi Ibu memilih jalan lain. Bu Sukma tidak menjawab. Ia hanya menunduk dengan air mata yang menetes ke lantai marmer yang tadi ia banggakan sebagai miliknya. Acara arisan itu bubar dalam diam. Para tamu pergi satu persatu. Sebagian menundukkan kepala saat melewati saya. Beberapa bahkan berbisik minta maaf. Bibi yang tadi menyebut saya rakus berhenti di depan saya, menggenggam tangan saya, dan berkata lirih, "Maafkan kami. Nak, kami salah menilaimu." Saya tidak mengusir Bu Sukma dan Vina malam itu juga. Saya bukan orang seperti mereka. Saya memberi mereka waktu 1 minggu untuk berkemas dan pergi. Selama 1 minggu itu, suasana rumah terbalik total. Tidak ada lagi teriakan memanggil saya. Tidak ada lagi perintah. Bu Sukma mengurung diri di kamar. Vina berjalan mengendap-endap, takut bertemu pandang dengan saya. Yang menarik, justru di minggu terakhir itulah saya melihat watak asli Vina yang sesungguhnya. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar Vina dan Bu Sukma bertengkar hebat di kamar. "Ini semua gara-gara Ibu," teriak Vina pada ibunya sendiri. Ibu yang bilang rumah ini gampang diambil. Ibu yang janji aku bakal dapat bagian. Sekarang aku nggak dapat apa-apa, malah harus angkat kaki. "Vina, jaga mulutmu sama Ibu," balas Bu Sukma. "Jaga apa? Selama ini aku nurut sama Ibu, cuma karena Ibu janji harta. Kalau nggak ada untungnya, ngapain aku ngurusin Ibu? Cari aja anak Ibu yang lain buat numpang." Saya berdiri di balik pintu, dan untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kepuasan, melainkan rasa iba. Bu Sukma menghabiskan seluruh tenaganya untuk menyingkirkan saya, menantu yang sebenarnya menghormatinya, demi membela Vina. Putri yang ternyata hanya mengincar hartanya. Karma datang lebih cepat dari yang saya kira, dan datang dari arah yang paling tidak ia duga, dari darah dagingnya sendiri. Di hari mereka pergi, Bu Sukma berdiri di depan pintu dengan koper di tangan. Wajahnya tua sekali.
Jauh lebih tua dari usianya. Ia menatap saya, dan untuk pertama kalinya, tidak ada kebencian di matanya, hanya penyesalan. "Nin," katanya parau. "Ibu? Ibu salah." Saya menatapnya. Saya bisa saja membalas dengan kata-kata pedas, tapi saya tidak. "Iya, Bu," kata saya. "Tenang, Ibu salah. Tapi yang lebih menyakitkan buat Ibu bukan saya, tapi orang yang Ibu bela mati-matian selama ini. Pulanglah, Bu. Jaga kesehatan." Bu Sukma menangis. Air matanya jatuh membasahi lantai marmer yang dulu ia banggakan. Lalu, ia pergi bersama Vina, yang bahkan tidak menengok ke belakang untuk membantunya membawa koper. Saya menutup pintu rumah saya, rumah yang akhirnya kembali menjadi milik saya sepenuhnya. Saya berbalik dan melihat Reza menggendong Arka di ruang tengah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu terasa tenang. Hubungan saya dan Reza tidak langsung pulih begitu saja. Luka itu nyata. Saya butuh waktu untuk kembali percaya. Saya pun kembali ke kantor lebih cepat dari rencana. Hari pertama saya masuk, atasan saya menyambut dengan hangat dan langsung mempercayakan kembali tim yang dulu saya pimpin. Rekan-rekan kerja saya, yang sebagian tahu sedikit tentang apa yang saya alami, memperlakukan saya dengan rasa hormat yang membuat saya hampir menangis. Di sana, di balik meja kerja saya menemukan kembali sosok diri saya yang dulu. Anindya yang mandiri, cakap, dan dihargai. Bukan Anindya yang tidur di gudang dan disuruh-suruh seperti babu. Saya menyadari satu hal penting selama berbulan-bulan di rumah itu. Mereka berusaha keras meyakinkan saya bahwa saya tidak berharga tanpa mereka. Padahal kenyataannya terbalik. Justru merekalah yang tidak berdaya tanpa saya, tanpa uang saya, tanpa rumah saya. Mereka hanya pandai membuat saya lupa akan kekuatan saya sendiri. Reza membuktikan penyesalannya dengan perbuatan, bukan janji. Ia mengambil cuti, belajar mengurus Arka dari nol, mengganti popok di tengah malam, dan tidak pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan saya. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan keperluan Arka, agar saya bisa berangkat kerja dengan tenang. Suatu malam, ia duduk di samping saya dan berkata, "Min, dulu aku diam karena aku pikir menjaga perdamaian itu artinya mengalah pada ibu. Aku salah. Perdamaian yang dibangun dari penderitaan orang yang kita cintai itu bukan perdamaian. Itu pengecut. Aku nggak akan pernah jadi pengecut lagi." Saya tidak menjawab dengan kata-kata. Saya hanya menyandarkan kepala di bahunya. Dan untuk pertama kalinya, sejak Arka lahir, saya tidur nyenyak. Bukan di gudang, tapi di kamar saya sendiri. Di rumah saya sendiri. Di sisi suami yang akhirnya kembali menjadi manusia yang dulu saya cintai. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar tentang Bu Sukma. Ia tinggal kembali di kampung, di rumah lamanya yang sederhana. Vina sudah lama pergi, mencari sasaran lain untuk ditumpangi, dan jarang sekali menghubunginya. Yang merawat Bu Sukma di hari tuanya. Ironisnya, justru saya. Setiap bulan saya mengirim uang dan kebutuhannya. Bukan karena ia pantas, tapi karena ia neneknya Arka, dan karena saya tidak ingin hati saya ikut mengeras seperti hatinya dulu. Suatu hari, Bu Sukma menelepon saya. Suaranya gemetar. "Nin," katanya, "kenapa kamu masih baik sama ibu setelah semua yang ibu lakukan?" Saya terdiam sejenak. Lalu saya menjawab, "Karena saya tidak mau menang dengan menjadi seperti ibu." "Bu, saya menang dengan tetap menjadi diri saya." Di ujung telepon, saya mendengar Bu Sukma terisak. Isakan seorang perempuan tua yang akhirnya mengerti terlambat bahwa harta yang ia kejar mati-matian tidak pernah sebanding dengan satu hal yang ia buang dengan tangannya sendiri. Penghormatan dari orang yang tulus padanya. Hari-hari saya kini berjalan dengan tenang. Setiap pagi, saya bangun di kamar saya sendiri, mendengar tawa Arka yang mulai bisa duduk, dan melihat Reza menyiapkan sarapan untuk kami bertiga. Rumah di Pondok Indah itu tidak lagi terasa seperti penjara. Ia kembali menjadi rumah. Tempat yang hangat, tempat saya bisa bernapas. Saya kembali bekerja
dan kembali dipercaya memimpin tim di kantor. Angka-angka, neraca, dan dokumen yang dulu hanya pekerjaan saya, ternyata adalah perisai yang menyelamatkan hidup saya. Saya sering merenung, seandainya dulu saya menyerah pada tekanan Bu Sukma, seandainya saya benar-benar berhenti bekerja, seandainya saya tidak menyimpan setiap bukti dengan rapi. Mungkin hari ini saya dan Arka sudah berada di jalanan, tanpa rumah, tanpa apa-apa. Kemandirian seorang perempuan bukanlah keangkuhan. Ia adalah harga diri, dan kadang ia adalah satu-satunya penyelamat. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah meremehkan ketenangan seseorang. Diam bukan berarti lemah. Kadang, orang yang paling banyak bersabar adalah orang yang paling kuat, karena ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk berdiri. Dan jangan pernah dengan tangan kita sendiri membuang orang yang tulus mencintai kita demi keserakahan sesaat. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Disuruh diam demi menjaga keutuhan keluarga. Dipaksa menyerahkan hak yang dengan susah payah ia perjuangkan. Jika kalian salah satunya, ingatlah ini. Kebaikan hati kalian bukan izin bagi orang lain untuk menindas. Pertahankan kelembutan kalian, tapi jangan pernah serahkan harga diri kalian. Ada juga banyak suami seperti Reza yang awalnya memilih diam karena takut menghadapi orang tuanya. Kepada mereka, ketahuilah, menjaga perdamaian dengan mengorbankan istri dan anak bukanlah kebijaksanaan. Itu adalah pengkhianatan yang dibungkus kata berbakti. Keberanian sejati seorang lelaki bukan saat ia menuruti semua kemauan ibunya, tapi saat ia berani membela yang benar, sekalipun itu menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukma, yang karena rasa takut kehilangan kuasa atas anaknya, justru menghancurkan keluarga anaknya sendiri. Mereka lupa, kasih sayang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang bisa direbut, melainkan dari seberapa tulus hati yang bisa dirangkul. Bu Sukma mengejar sebuah rumah dan kehilangan keluarga. Ia membela putri yang serakah dan kehilangan menantu yang tulus. Itulah karma yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Hari ini, Bu Sukma menjalani masa tuanya dalam sepi di kampung. Vina menghilang entah kemana, muncul hanya saat butuh uang. Sementara saya, Reza, dan Arka hidup tenang di rumah yang dulu menjadi medan perang itu. Saya tidak menyimpan dendam. Saya memilih untuk tetap mengirim kabar dan bantuan untuk Bu Sukma. Bukan karena saya lupa, tapi karena saya memilih untuk tidak menjadi seperti dia. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk membalas kebencian dengan kebencian, atau membalasnya dengan tetap menjaga kebaikan dalam diri kita. Saya memilih yang kedua, bukan karena mereka pantas, tapi karena saya tidak mau kehilangan diri saya sendiri dalam perjalanan menuntut keadilan. Bagaimana menurut kalian? Sahabat cerita, apakah keputusan saya sudah tepat? Atau kalian punya kisah serupa yang ingin kalian bagikan? Tulis di kolom komentar. Cerita kalian mungkin menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan kepada yang membutuhkan, dan subscribe untuk kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. 40 hari setelah aku melahirkan anak pertamaku, ibu mertua menyodorkan setumpuk baju kotor ke pangkuanku dan berkata, "Cuci ini sekarang. Di rumah ini, perempuan tak boleh makan gratis." Suamiku hanya menunduk menatap ponselnya. Kakak iparku tersenyum tipis di ambang pintu. Mereka semua menganggapku menantu miskin tanpa harga. Mereka tidak tahu, tanda tangankulah yang menahan seluruh kekayaan keluarga ini dari kebangkrutan. Halo, Bunda semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga Bunda selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahi rezeki. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Selamat menyimak. Nama saya Laras Anjani. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor keuangan senior. Dulu di sebuah firma di kawasan Sudirman, sebelum akhirnya memegang posisi yang lebih besar
dan lebih sunyi. Sudah 4 tahun saya menjadi istri Reza Mahendra. 4 tahun yang saya kira adalah pernikahan. Ternyata hanya masa percobaan yang tak pernah saya lulus di mata keluarganya. Saya tipe perempuan yang tenang. Saya percaya angka tidak pernah berbohong dan kesabaran selalu menemukan jalannya. Dua keyakinan itu yang menyelamatkan saya. Saya menikahi Reza bukan karena terpaksa. Saya mencintainya dulu. Ia karyawan biasa di salah satu anak perusahaan tempat keluarga saya menanam saham. Sopan, rapi, pandai bicara. Saat melamar saya, ia berlutut di tepi pantai, memegang cincin sederhana yang ia beli dengan tabungan 3 bulan gajinya. Laras, katanya waktu itu, dengan mata berkaca-kaca. Aku mungkin gak kaya, tapi aku janji, aku akan selalu melindungimu. Apapun kata orang, aku akan berdiri di depanmu. Saya menangis bahagia saat itu. Saya percaya setiap kata. Saya pikir inilah lelaki yang kakek maksud. Lelaki yang mencintai Laras, bukan nama Anjani. Saya tak tahu bahwa janji yang diucapkan dengan air mata bisa dilupakan begitu cepat. Begitu ibunya bicara, janji berdiri di depanmu itu tak pernah sekalipun ia tepati. Setiap kali saya butuh, ia berdiri. Ia justru duduk diam, atau lebih buruk, berdiri di sisi yang melukai saya. Saya tidak pernah memberitahunya siapa keluarga saya sebenarnya. Itu permintaan kakek saya, Pak Wirya Anjani, pendiri Anjani Group. Beliau ingin saya menemukan orang yang mencintai Laras, bukan mencintai nama Anjani. Cari orang yang baik padamu saat ia pikir kamu tak punya apa-apa. Nak, kata kakek dulu, itu satu-satunya ujian yang jujur. Maka saya datang ke pernikahan ini sebagai perempuan sederhana. Sewa kontrakan kecil di Bekasi. Mobil tua, baju biasa. Saya ingin tahu apakah Reza mencintai saya atau mencintai apa yang bisa saya berikan. Saya mendapat jawabannya. Hanya saja, jawaban itu datang terlambat 4 tahun dan dengan harga yang sangat mahal. Keluarga Mahendra tinggal di sebuah rumah lama di kawasan Depok. Rumah 2 lantai dengan cat yang mulai mengelupas, tapi penuh dengan suara yang merasa dirinya paling berkuasa. Ibu mertua saya bernama Bu Sutinah, 58 tahun. Perempuan dengan dagu selalu terangkat dan mata yang menghitung harga setiap orang yang ia temui. Suami saya, Reza, anak bungsu, 36 tahun. Di luar tampak dewasa, di dalam masih anak kecil yang takut pada ibunya. Setiap kali ada masalah, ia memilih diam. Dayamite, bagi saya, perlahan menjadi bentuk pengkhianatan yang paling halus. Lalu ada Mbak Wulan, kakak ipar saya, 40 tahun, janda. Kembali tinggal di rumah ibunya bersama 2 anaknya. Dialah otak dari hampir semua kepahitan yang saya telan. Bu Sutinah punya mulut yang tajam, tapi Mbak Wulan punya rencana. Sejak hari pertama saya menginjak rumah itu, saya sudah ditimbang dan dinyatakan tak layak. Reza dapat istri kok yang begini, kata Bu Sutinah pelan. Tapi sengaja keras agar saya dengar. Tidak punya apa-apa, keluarganya entah di mana. Mau makan apa nanti cucu-cucuku? Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir, beri mereka waktu. Orang akan berubah jika kita cukup baik. Saya salah. Kebaikan di rumah itu dibaca sebagai kelemahan, dan kelemahan adalah izin untuk menginjak. Tahun pertama, saya mengerjakan semua pekerjaan rumah, bukan karena diminta dengan hormat, tapi karena diperintah, seperti pembantu yang lupa digaji. Subuh, saya sudah di dapur, menyiapkan sarapan untuk 5 orang, mencuci, menyetrika, mengepel. Sementara Mbak Wulan bangun siang dan mengeluh kopinya kurang manis. Saya tetap diam. Saya masih bekerja paruh waktu dari rumah waktu itu, mengaudit laporan kecil yang dikirim ke surel saya diam-diam. Tak seorang pun di rumah itu tahu bahwa perempuan yang mereka suruh mengepel lantai bisa membaca neraca keuangan miliaran rupiah seperti membaca daftar belanja. Saya simpan itu, bukan untuk menipu,
Tapi karena saya ingin tahu sampai mana kebusukan ini akan pergi jika tak ada yang menahannya. Ternyata kebusukan tak punya dasar. Saya hamil di tahun ketiga. Saya pikir mungkin ini yang akan mengubah hati mereka. Cucu pertama, darah daging mereka sendiri. Saya kembali salah. Saat perut saya membesar, mereka tak mengurangi satu pun beban. Bu Sutinah bilang, perempuan kampung melahirkan di sawah, lalu langsung bekerja lagi. Jadi, saya tak perlu manja. Mbak Ulan menambahkan. Lagi pula, anak orang nggak punya. Ya, harus rajin. Modalnya cuma nurut. Malam-malam saya menangis diam-diam di kamar mandi. Supaya Reza tak dengar. Bukan karena saya tak bisa pergi. Saya bisa pergi kapan saja. Satu telepon ke kakek. Dan hidup saya berubah dalam 1 jam. Tapi saya belum mau. Saya ingin Reza memilih saya dengan kehendaknya sendiri. Saya ingin ia berdiri. Sekali saja di antara saya dan ibunya. Ia tak pernah berdiri. Anak saya lahir di pagi yang hujan. Laki-laki. Saya beri nama Arga. Saat saya menggendongnya pertama kali, saya berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, anak ini tak akan tumbuh melihat ibunya diinjak-injak. Janji itulah yang akhirnya membangunkan perempuan yang selama ini saya tidurkan dalam diri saya. 40 hari. Itu jeda yang diberikan adat untuk seorang perempuan pulih setelah melahirkan. Di rumah keluarga lain, itu masa istirahat. Di rumah ini, itu hitungan mundur menuju perbudakan yang baru. Hari ke-40, Bu Sutinah masuk ke kamar tanpa mengetuk. Ia menjatuhkan setumpuk pakaian kotor ke ranjang, tepat di samping Arga yang sedang tidur. Sudah cukup lehamu, katanya. Cuci ini, termasuk pakaian Wulan dan anak-anaknya. Di rumah ini, perempuan tak boleh makan gratis. Saya menatap tumpukan itu, lalu menatap Reza yang berdiri di pintu. Ia hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Seolah lantai tiba-tiba menjadi sangat menarik. Mas, kata saya pelan. Aku baru melahirkan 40 hari. Sudahlah, Laras. Jawabnya tanpa menatap saya. Ibu cuma minta tolong, jangan dibesar-besarkan. Minta tolong. Kata itu berputar di kepala saya semalaman. Sejak kapan perintah dengan dagu terangkat disebut minta tolong? Saya cuci pakaian itu, bukan karena takut, tapi karena saat itu saya masih menimbang, saya masih memberi mereka kesempatan terakhir untuk menjadi manusia. Kesempatan itu mereka injak keesokan harinya. Pagi itu, Arga demam, tubuh kecilnya panas, tangisnya serak. Saya panik. Saya minta Reza mengantar ke dokter, tapi Bu Sutinah menghalangi di depan pintu. Dokter apa? Katanya. Bayi demam itu biasa, buang-buang uang, kasih air kelapa juga sembuh. Kamu ini sok kaya, padahal duit dari mana? Saya menatap matanya. Untuk pertama kalinya, ada yang dingin tumbuh di dada saya. Sesuatu yang selama ini saya tahan. Saya tak menjawab. Saya gendong Arga. Saya panggil taksi daring. Dan saya pergi sendiri ke klinik. Saya bayar dengan uang saya sendiri. Uang yang mereka pikir tak saya punya. Bukan hanya soal dokter. Beberapa hari sebelumnya, susu formula Arga habis. ASI saya seret karena kelelahan dan kurang gizi. Saya memberanikan diri meminta uang kepada Reza, sekedar untuk membeli sekaleng susu. Reza menatap saya, seolah saya meminta sesuatu yang aneh. Tanya ibu dulu, katanya. Aku nggak enak kalau ngeluarin uang tanpa sepengetahuan ibu. Maka saya bertanya kepada Bu Sutinah, dan jawaban yang saya terima tak pernah saya lupa. Susu formula, Bu Sutinah mendengus. Buang-buang uang. Dulu anak-anakku semua cuma ASI. Kalau ASImu nggak keluar, ya itu salahmu. Kurang usaha. Jangan minta-minta terus. Memangnya kamu pikir rumah ini bank? Saya berdiri di dapur, menggendong bayi saya yang lapar. Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu yang lebih dingin dari kesedihan. Saya beli susu itu dengan uang saya sendiri. Dari rekening yang tak pernah mereka tahu jumlahnya. Tapi saya beli dengan tangan yang gemetar menahan amarah. Malam itu, di meja makan. Perbedaan perlakuan semakin telanjang. Mbak Ulan dan anak-anaknya makan dengan lauk lengkap. Ayam, ikan, sayur. Sementara di piring saya hanya tersisa tahu dan sedikit nasi. Yang itu buat keluarga.
kata Bu Sutinah datar saat saya hendak mengambil sepotong ayam. Kamu secukupnya saja. Ingat, kamu masih numpang di sini. Numpang. Kata itu mereka pakai untuk perempuan yang setiap subuh memasak untuk mereka semua. Untuk perempuan yang tanpa mereka sadari, namanya tercatat di akta perusahaan tempat anak mereka mencari nafkah. Saya makan tahu dan nasi itu dalam diam. Tapi di dalam diam itu, saya sedang menghitung. Bukan menghitung penghinaan. Saya menghitung hari. Berapa hari lagi sampai semua ini berakhir? Dengan cara yang sudah saya rancang. Di ruang tunggu klinik, sambil menimang Arga yang akhirnya tertidur. Saya menelpon satu nomor yang sudah lama tak saya hubungi. Nomor kakek. Kek, kata saya. Suara saya bergetar. Aku rasa ujiannya sudah selesai. Di seberang sana, kakek terdiam sebentar. Lalu ia bertanya dengan suara tua yang lembut. Mereka menyakiti cicit saya. Iya. Kek, kalau begitu, katanya, pulanglah. Tapi jangan terburu-buru. Kamu auditor. Kamu tahu cara terbaik menjatuhkan sesuatu adalah membiarkannya runtuh oleh beban dirinya sendiri. Malam itu saya tak tidur. Bukan karena marah. Marah itu boros. Saya mulai berpikir seperti yang selalu saya lakukan dengan angka. Tenang, berurutan, tanpa ampun. Beberapa hari kemudian, saya mendapati hal yang mengubah segalanya. Reza bekerja di PT Cakra Persada, perusahaan logistik tempat ia menjadi manajer keuangan. Selama ini ia bangga sekali dengan jabatannya, sering memamerkannya di meja makan untuk menyindir saya yang cuma di rumah, yang Reza tak pernah tahu dan tak pernah ia cari tahu. PT Cakra Persada adalah anak perusahaan dari sebuah holding besar. Holding itu bernama Anjani Group. Suami saya bekerja selama ini di bawah payung perusahaan milik keluarga saya. Ia menghina istrinya sebagai perempuan tak punya apa-apa, sambil menerima gaji dari kakek perempuan itu. Saya tak tahu harus tertawa atau menangis waktu menyadarinya. Tapi saya tak melakukan keduanya. Saya buka laptop. Saya minta akses laporan keuangan Cakra Persada melalui jalur saya sebagai bagian dari tim audit grup. Akses yang sah. Akses yang sudah lama menjadi hak saya. Hanya belum pernah saya pakai untuk urusan pribadi. Dan di sanalah, di antara baris-baris angka yang dingin, saya menemukan sesuatu. Ada aliran dana yang janggal. Selama 2 tahun terakhir, sejumlah uang mengalir keluar dari rekening operasional Cakra Persada menuju rekening pribadi. Jumlahnya tidak kecil. Totalnya lebih dari 3 miliar rupiah. Nama pemilik rekening penerima membuat tangan saya berhenti di atas keyboard. Ulan Mahendra, kakak ipar saya. Saya periksa lagi. 3 kali, 4 kali. Angka tidak pernah berbohong. Mbak Ulan, yang setiap hari mengeluh kekurangan uang, yang menyuruh saya menghemat sampai ke helai tisu. Diam-diam menyedot dana perusahaan tempat adiknya bekerja. Dan Reza sebagai manajer keuangan. Entah, tak tahu, atau pura-pura tak tahu, telah menandatangani sebagian dokumen yang memuluskan aliran itu. Suami saya, tanpa sadar, telah menggali kuburnya sendiri. Dan kakak ipar saya yang menyodorkan sekopnya. Saya tutup laptop malam itu. Saya tatap Arga yang tidur damai. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya tersenyum dengan tenang. Saya tak akan membalas dengan teriakan. Saya akan membalas dengan kertas, hitam di atas putih. Tapi sebelum itu, mereka masih punya beberapa babak lagi untuk menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Babak berikutnya datang saat arisan keluarga besar Mahendra. Sebulan sekali, seluruh kerabat berkumpul di rumah itu. Tante, om, sepupu, semuanya. Dan setiap kali saya dijadikan bahan tontonan. Ini loh menantu kami, kata Bu Sutinah di depan semua orang, sambil menarik lengan saya seperti memamerkan barang murah. Dipungut dari mana juga nggak jelas. Untung Reza mau. Coba kalau enggak, siapa yang mau sama perempuan begini? Tawa pecah di ruangan. Saya berdiri di tengah, menggendong Arga dengan senyum yang sudah saya latih bertahun-tahun. Mbak Ulan menambahkan, "Sudah, Bu, jangan diomongin terus. Kasihan. Dia kan cuma bisa nurut. Modalnya
Emang cuma itu. Lagi-lagi tawa. Tante-tante itu menatap saya dengan iba yang lebih menyakitkan daripada hinaan. Saya menunduk. Saya biarkan mereka merasa menang. Karena orang yang merasa paling menang biasanya yang paling tak siap saat kalah. Tapi malam itu, sesuatu yang lebih kejam terjadi. Mbak Ulan merekam saya diam-diam saat saya mencuci piring sendirian di dapur dengan mata sembab karena lelah. Ia memotret dan menguploadnya ke grup WhatsApp keluarga besar. Ia menulis di bawahnya, "Inilah menantu yang katanya istri. Kerjanya cuma nyusahin. Mama sampai capek ngurusin. Doakan keluarga kami sabar ya." Pesan itu disambut puluhan komentar. Kerabat-kerabat yang bahkan tak mengenal saya ikut menghujat. Menantu durhaka, tidak tahu diri, beban keluarga. Saya membaca semuanya, satu persatu, di kamar yang gelap. Air mata saya jatuh, tapi jari saya tidak gemetar saat saya menyimpan tangkapan layar setiap komentar itu. Setiap fitnah adalah bukti. Setiap hinaan yang tertulis adalah tinta di atas kertas yang kelak akan saya bacakan kembali di tempat dan waktu yang saya pilih sendiri. Saya tak pernah membalas di grup itu. Saya hanya menyimpan, mengumpulkan. Reza melihat pesan itu juga. Saya tahu, karena ia online. Tapi ia tak membela saya, tak satu kata pun. Ia hanya seperti biasa. Diameter. Malam itu, saya berhenti berharap pada Reza sepenuhnya. Dan ketika harapan itu mati, yang tersisa hanyalah kejernihan. Beberapa hari setelah kejadian grup itu, ada satu peristiwa kecil yang menusuk lebih dalam dari semua hinaan sebelumnya. Saya punya satu benda berharga, sebuah cincin emas tua, peninggalan ibu saya yang sudah meninggal sejak saya kecil. Cincin itu satu-satunya benda yang selalu saya simpan, di sela kain, di dasar lemari. Itu satu-satunya hal yang membuat saya merasa dekat dengan ibu. Suatu pagi, cincin itu hilang. Saya mencari ke seluruh kamar. Saya bongkar lemari. Saya periksa setiap sudut. Hingga akhirnya, saya melihatnya di jari Mbak Wulan saat ia sedang minum kopi di ruang tamu. "Mbak," kata saya, mencoba setenang mungkin. "Itu cincin saya." Mbak Wulan menatap cincin di jarinya, lalu menatap saya dengan senyum sinis. "Cincin yang ini. Ini kan cuma emas murahan. Lagi pula, kamu ini menantu numpang di rumah ini. Apa yang kamu punya? Ya punya keluarga ini juga. Anggap saja bayar utang budimu." Dada saya panas, bukan karena nilai emasnya, tapi karena itu satu-satunya kenangan ibu saya. Dan ia memperlakukannya seperti barang sitaan. "Itu peninggalan ibu saya, Mbak," kata saya. Suara saya mulai bergetar. "Tolong kembalikan. Ibu kamu?" Mbak Wulan tertawa. "Ibu kamu siapa? Orang miskin yang gak ninggalin apa-apa selain cincin recehan ini." "Sudahlah, jangan cengeng." Saya menoleh ke Bu Sutina, berharap ada secuil keadilan. Tapi mertua saya hanya berkata, "Sudah, Laras, kamu jangan ribut soal benda kecil." Memalukan. Dan Reza, yang saat itu ada di ruangan, hanya berkata pelan, "Sudahlah, Laras. Cuma cincin. Nanti aku belikan yang baru." Saya menatapnya. Ia bahkan tak mengerti. Bukan soal cincinnya, tapi soal bagaimana ia lagi-lagi memilih kenyamanan keluarganya di atas perasaan istrinya. Malam itu, saya menangis untuk ibu saya. Lalu, saya hapus air mata itu. Dan saya tulis di buku catatan kecil saya. Satu kalimat. "Cincin ibu diambil paksa oleh Wulan Mahendra. Tanggal sekian." Bukti lagi, selalu bukti lagi. Sejak hari itu, saya tak lagi menyimpan apapun yang berharga di rumah itu. Karena saya tahu sebentar lagi saya akan pergi. Dan saat saya pergi, saya tak akan meninggalkan apapun yang bisa mereka renggut. Beberapa hari kemudian, penghinaan itu naik satu tingkat lagi. Mbak Wulan. Dengan alasan kamarnya kurang luas untuk kedua anaknya. Menuntut agar saya dan Arga pindah ke kamar belakang. Kamar kecil dekat dapur yang sebenarnya dulu gudang, lembab. Dengan satu jendela kecil
yang nyaris tak pernah kena matahari. "Kamu kan cuma menantu," kata Mbak Ulan enteng. "Wajar dong ngalah. Anak-anakku butuh ruang. Kamu sama bayimu muat kok di belakang." Saya menatap Bu Sutina, berharap ia menolak. Tapi mertua saya hanya mengangkat bahu. "Iya." "Laras, pindah saja. Jangan banyak protes, Reza." Seperti biasa, diameter. Malam pertama di kamar lembab itu, Arga batuk-batuk karena udara dingin. Saya memeluknya sepanjang malam, menghangatkannya dengan tubuh saya sendiri, sambil menahan air mata agar tak menetes ke wajahnya yang mungil. Di kegelapan kamar itu, saya berbisik pada anak saya yang tertidur. "Maafkan Bunda." "Nak, sebentar lagi kita pergi dari sini. Dan kamu tak akan pernah merasakan dingin seperti ini lagi." Itu adalah malam terakhir saya membiarkan diri merasa kecil. Esoknya, perempuan yang selama ini tidur benar-benar bangun. Tak lama setelah peristiwa cincin itu, ada satu malam saat seluruh kepura-puraan Reza akhirnya runtuh di depan mata saya sendiri. Arga rewel sepanjang malam, tumbuh gigi. Saya begadang menjaganya. Pagi harinya, saya kelelahan dan terlambat menyiapkan sarapan. Hanya terlambat 15 menit. Bu Sutina mengamuk. Ia menggebrak meja, berteriak bahwa saya menantu pemalas yang tak tahu kewajiban. Mbak Ulan ikut menimpali, bilang, saya pura-pura sibuk dengan anak agar tak perlu kerja. Saya menahan tangis. Lalu, saya menoleh ke Reza, satu-satunya orang yang seharusnya membela saya. "Mas," kata saya, "tolong jelaskan ke ibu. Arga sakit semalaman. Aku begadang." Reza menatap saya, lalu menatap ibunya. Lalu, di depan semua orang, ia berkata dengan suara dingin yang tak pernah saya dengar sebelumnya, "Laras, kamu jangan jadikan anak sebagai alasan. Ibu benar. Kamu harus lebih becus jadi istri. Jangan bikin malu aku terus di depan keluarga." Kalimat itu seperti pisau. Bukan karena kasar, tapi karena di kalimat itu ia memilih. Dengan jelas, di depan semua orang, suami saya memilih berdiri di sisi yang menginjak saya. Saya tak menjawab, saya hanya menatapnya lama, sampai ia tak berani balas menatap. Lalu, saya gendong Arga, masuk ke kamar, dan menutup pintu. Di balik pintu itu, sesuatu dalam diri saya selesai. Bukan patah, selesai. Seperti buku yang ditutup setelah halaman terakhir dibaca. Malam itu, saya tak menangis lagi. Saya buka laptop, dan saya mulai menyusun. Dengan sangat rapi, langkah demi langkah. Akhir dari semua ini. 2 minggu kemudian, keuangan keluarga Mahendra mulai goyah. Ternyata, Mbak Ulan tak hanya menyedot dana perusahaan. Ia juga berjudi dalam investasi bodong, dengan harapan menggandakan uang curiannya, dan ia kalah telak. Bukan hanya uang curian yang lenyap, ia juga berutang ke rentenir, menggadaikan sertifikat rumah keluarga, rumah satu-satunya yang mereka punya, tanpa sepengetahuan Bu Sutina. Suatu sore, 2 orang berbadan besar datang ke rumah. Mereka menagih dengan suara keras di depan tetangga. Bu Sutina pingsan saat tahu rumahnya sudah tergadai. Mbak Ulan menangis meraung, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dan Reza, manajer keuangan kebanggaan keluarga itu, baru sadar bahwa tanda tangannya ada di dokumen yang bisa menyeretnya ke penjara atas dugaan penggelapan dana perusahaan. Mereka panik. Rumah yang tadinya penuh tawa menghina saya, kini penuh tangis dan saling tuding. Dan di tengah kepanikan itu, mereka teringat pada saya, menantu yang selama ini mereka injak. "Laras," kata Bu Sutina suatu malam. Suaranya untuk pertama kalinya melunak. "Kamu kan pintar soal angka-angka. Tolong lihat dokumen Reza. Tolong keluarga ini." Saya menatapnya. Perempuan yang 40 hari lalu menyodorkan baju kotor ke pangkuan saya, kini memohon dengan mata berair. Saya tidak tersenyum. Saya tidak menang. Saya hanya berkata, "Akan saya lihat, Bu." Karena memang sudah saya lihat, jauh sebelum mereka tahu mereka membutuhkannya. Yang mereka tak tahu saat itu,
Di kantor pengacara di kawasan Menteng. Dokumen-dokumen sudah disiapkan, bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk membuat mereka mengerti dengan sangat jelas siapa sebenarnya perempuan yang selama ini mereka kira tak punya apa-apa. Malam itu saya menelpon kakek lagi. "Kek," kata saya, "sudah waktunya. Kamu yakin, Nak?" tanya beliau. "Yakin, Kek. Tapi aku tak mau menghancurkan mereka karena dendam. Aku mau mereka tahu kebenaran. Sisanya, biar hukum dan hati nurani mereka sendiri yang bekerja." Kakek terdiam lama, lalu ia berkata dengan suara yang penuh kebanggaan. "Itulah cucu kakek. Besok mobil akan kakek kirim. Pulanglah dengan kepala tegak. Laras, kamu sudah cukup lama menunduk." Saya menutup telepon. Saya tatap diri saya di cermin. Perempuan dengan baju biasa, rambut diikat seadanya, tangan kasar karena bertahun-tahun mengepel lantai orang. Besok, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, perempuan itu akan berhenti berpura-pura. Tapi sebelum hari itu tiba, ada satu malam lagi yang tak akan pernah saya lupa. Saat keluarga itu mulai panik, Reza tiba-tiba berubah manis. Ia membawakan saya teh hangat. Ia menggendong Arga, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap saya dengan mata yang ia paksakan terlihat lembut. "Laras," katanya, "maafkan aku, ya. Aku tahu selama ini kamu capek, tapi kita keluarga, kan? Kalau ada masalah, kita hadapi sama-sama." Saya menatapnya. 4 tahun saya menunggu kalimat seperti ini. Dan kini, saat akhirnya keluar dari mulutnya, saya tahu persis kenapa. "Kamu butuh uang," kata saya pelan. Bukan pertanyaan. Wajahnya berubah. "Bukan begitu maksudku." "Lalu apa, Mas?" Ia terdiam. Lalu, dengan suara yang lebih kecil, ia berkata, "Keluargamu, mereka di mana? Apa mereka bisa bantu? Kita lagi butuh banget. Kalau utang Mbak Wulan gak dilunasi, aku bisa masuk penjara." Laras, di sanalah saya mengerti sepenuhnya. Bahkan dalam keterpurukan, yang ia cari bukan saya, tapi apa yang bisa saya cairkan. "Mas," kata saya, 4 tahun aku tinggal di rumah ini. Aku dihina, disuruh seperti pembantu, direkam dan disebar di grup keluarga. Dan kamu diam setiap kali. Sekarang, saat kamu butuh, baru kamu sebut kata keluarga. Ia tak bisa menjawab. "Aku akan bantu," kata saya akhirnya. Dan wajahnya berbinar terlalu cepat. Tapi bukan dengan cara yang kamu kira. Ia tak mengerti maksud saya malam itu. Ia akan mengerti beberapa hari lagi. Esoknya, Bu Sutina mendatangi saya lagi. Kali ini, ia membawa Mbak Wulan yang wajahnya bengkak karena menangis semalaman. "Laras," kata Mbak Wulan dengan nada yang dipaksa manis, "aku tahu aku salah sama kamu. Tapi kamu kan baik, kamu kan sabar. Tolong, kamu pasti punya tabungan kan dari kerja-kerja kecilmu itu, berapapun. Tolong." Saya hampir tertawa mendengar ironinya. Perempuan yang mencuri 3 miliar rupiah kini meminta tabungan dari menantu yang ia kira hanya punya recehan. "Mbak," kata saya, "tenang, uang yang Mbak butuhkan jauh lebih besar dari tabungan kecil. Aku tahu persis berapa jumlahnya, 3 miliar 200 juta. Kalau ditambah bunga rentenir, mungkin sudah hampir 4. Wajah Mbak Wulan memucat. "Dah, dari mana kamu tahu angka itu?" Saya tak menjawab. Saya hanya menatapnya, dan dalam tatapan itu, untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang membuatnya takut. Bukan menantu lemah yang selama ini ia injak, tapi seseorang yang tahu terlalu banyak. "Kita bicara lagi besok," kata saya. "Di tempat yang lebih pantas. Undang semua keluarga. Bu Sutina, Mas Reza, dan semua kerabat yang ada di grup itu. Aku punya sesuatu untuk disampaikan." Bu Sutina mengernyit. "Untuk apa mengundang semua orang?" "Karena," kata saya,
yang mau saya katakan. Sudah terlalu lama saya simpan sendirian. Malam itu adalah malam terakhir saya tidur di rumah Depok itu sebagai perempuan yang berpura-pura. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik, saya keluar diam-diam menemui dua orang yang sudah lama menunggu perintah saya. Yang pertama bernama Pak Danu, pengacara keluarga Anjani. Pria parubaya dengan ketenangan seorang yang sudah memenangkan ratusan perkara. Semua dokumen sudah lengkap. Bularas, katanya, menyodorkan map tebal, bukti aliran dana dari Cakra Persada ke rekening Wulan Mahendra, salinan dokumen yang ditandatangani Reza, tangkapan layar percakapan grup keluarga, dan tentu saja surat-surat kepemilikan Anda. Saya membuka map itu. Setiap halaman tersusun rapi. 4 tahun penghinaan terkumpul dalam satu berkas yang dingin dan tak terbantahkan. Tapi ingat pesan kakek, Pakistan, kata saya. Kita tidak mau menghancurkan. Kita mau kebenaran berdiri sendiri. Pak Danu mengangguk. Saya mengerti. Reza tidak akan kita pidanakan selama ia mau jujur dan bertanggung jawab. Tapi Wulan Mahendra, itu urusan lain. Penggelapan 3 miliar bukan perkara yang bisa dimaafkan dengan air mata. Yang kedua, bernama Pak Joko, pria yang mengurus segala keperluan keluarga saya selama puluhan tahun. Saya hanya memberinya satu permintaan sederhana. Pak Joko, kata saya, besok sore, antar saya ke rumah Depok. Tapi saya tak mau datang seperti biasa. Saya mau datang sebagai Laras Anjani. Pak Joko tersenyum kecil. Berapa mobil? Nona, saya berpikir sejenak. Selama ini saya tak pernah suka pamer. Tapi keluarga itu hanya mengerti satu bahasa. Bahasa yang selama 4 tahun mereka pakai untuk merendahkan saya. Bahasa harta. Cukup beberapa, kata saya. Yang penting, mereka mengerti bahwa perempuan yang mereka suruh mencuci pakaian dalam bukan perempuan yang mereka kira. Sepulang dari pertemuan itu, saya mampir ke makam kakek nenek dari pihak ibu saya. Saya berdoa lama di sana, bukan untuk meminta kemenangan, tapi untuk meminta agar hati saya tetap bersih saat kebenaran akhirnya saya ungkap. Saya tak ingin menjadi seperti mereka. Saya tak ingin balas dendam mengubah saya menjadi orang yang kejam. Saya hanya ingin keadilan. Dan keadilan kadang terlihat seperti kekejaman di mata orang yang terbiasa berbuat zolim. Sore harinya, saya kembali ke rumah Depok untuk terakhir kalinya sebagai menantu yang menunduk. Bu Sutina sudah mengundang semua orang, persis seperti yang saya minta. Mungkin ia mengira saya akan datang membawa uang untuk menyelamatkan mereka. Mungkin ia mengira saya akhirnya tunduk total. Ruang tamu penuh. Tante-tante, om, para sepupu. Wajah-wajah yang dulu menertawakan saya, kini menatap saya dengan campuran iba dan penasaran. Mbak Wulan duduk di sudut, wajahnya tegang. Reza berdiri gelisah di dekat jendela. Bu Sutina di tengah, dengan dagu yang masih ia paksa terangkat, meski rumahnya hampir disita. Nah, Laras, kata Bu Sutina, kamu bilang mau ngomong. Ayo. Semua sudah kumpul. Mau bantu keluarga ini berapa? Saya berdiri di tengah ruangan. Arga dalam gendongan. Tenang. Saya menarik napas. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya tak menundukkan kepala. Saya tidak datang untuk memberi uang, Bu, kata saya. Saya datang untuk memberi kebenaran. Ruangan mendadak hening. Kebenaran apa? Bu Sutinah menyipitkan mata. Jangan main-main. Laras, ini bukan saatnya bercanda. Saya tidak pernah lebih serius. Bu, kata saya. Saya keluarkan map pertama dari tas. Saya letakkan di atas meja, di tengah ruangan, agar semua bisa melihat. Selama 2 tahun terakhir, kata saya, dana sebesar 3 miliar 200 juta rupiah mengalir keluar dari PT Cakra Persada, mengalir ke satu rekening pribadi. Rekening atas nama Wulan Mahendra. Ruangan langsung gaduh. Tante-tante saling berbisik. Mbak Wulan bangkit dari kursinya. Wajahnya merah. Kamu ngarang, teriaknya. Kamu cuma menantu nggak punya apa-apa. Mana ngerti soal begituan. Saya menatapnya tenang. Saya tahu setiap tanggal transfer, Mbak. Saya tahu setiap nomor referensi, dan saya tahu
Sebagian dokumennya ditandatangani oleh adik Mbak sendiri, oleh Reza. Semua mata berputar ke arah Reza. Wajahnya pucat pasi. "Reza," kata Bu Sutinah dengan suara bergetar. Ini benar." Reza membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Tangannya gemetar. Dan dalam diam itu, semua orang mendapat jawabannya. "Mas Reza mungkin tak tahu sepenuhnya apa yang ia tanda tangani," kata saya. "Tapi sebagai manajer keuangan, ketidaktahuan bukan pembelaan. Tanda tangannya ada di sana. Dan itu cukup untuk menyeretnya ke pengadilan." Mbak Wulan jatuh terduduk. "Tolong, jangan. Aku hilaf. Aku terpaksa. Aku butuh uang." "Mbak butuh uang," ulang saya pelan. "Sementara setiap hari Mbak menyuruh saya menghemat. Sementara Mbak merekam saya mencuci piring, lalu menyebarnya ke grup keluarga. Menyebut saya beban. Saya yang Mbak sebut tak punya apa-apa. Ternyata satu-satunya orang di rumah ini yang tak pernah mencuri sepeser pun." Saya keluarkan map kedua, map yang lebih tebal. "Ini," kata saya, sambil meletakkannya di meja, "adalah salinan percakapan grup WhatsApp keluarga. Setiap hinaan, setiap fitnah, setiap komentar yang ditulis oleh orang-orang yang sekarang duduk di ruangan ini." Beberapa tante menunduk. Mereka tahu persis komentar mana yang mereka tulis. Salah satu tante yang paling lantang menghujat saya di grup mencoba membela diri. "Laras, Kami cuma dengar dari Wulan dan Bu Sutinah. Kami nggak tahu yang sebenarnya. Itulah masalahnya." "Tante," kata saya, "tenang. Kalian menghakimi seseorang tanpa pernah bertanya kebenarannya. Kalian menulis kata durhaka, tidak tahu diri, beban keluarga, untuk perempuan yang bahkan tak pernah kalian ajak bicara. Hari ini saya tak menuntut kalian, tapi saya harap mulai sekarang kalian belajar menahan jari sebelum menghancurkan nama seseorang." Ruangan semakin senyap. Beberapa tante menitikkan air mata. "Malu. Saya simpan semuanya," kata saya. "Bukan karena saya pendendam, tapi karena saya tahu suatu hari kebenaran butuh bukti. Dan hari ini, bukti itu berbicara." Bu Sutinah berdiri, mencoba mengambil alih. "Laras, sudah. Apapun yang terjadi, kita keluarga. Kamu istri Reza. Kamu menantu saya. Jangan sampai aib ini keluar dari rumah." Saya menatapnya lama. Lalu saya tersenyum untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. "Bu," kata saya. 40 hari setelah saya melahirkan, ibu menyodorkan baju kotor ke pangkuan saya dan bilang, "Di rumah ini, perempuan tak boleh makan gratis." Saya ingat kalimat itu setiap hari sejak saat itu. Saya berhenti. Ruangan begitu hening, sampai tangisan kecil Arga terdengar jelas. Hari ini, saya datang untuk membuktikan bahwa selama ini justru sayalah yang menggratiskan rumah ini. Suami saya makan gaji dari perusahaan keluarga saya. Rumah ini berdiri di atas tanah yang dulu, tanpa kalian sadari. Dibeli melalui broker yang bekerja untuk kakek saya. Kalian menginjak tangan yang selama ini diam-diam menahan kalian agar tak jatuh. "Apa maksudmu?" Suara Bu Sutinah nyaris berbisik. Saat itulah, dari luar, terdengar suara mesin mobil. Beberapa mesin datang bersamaan. Salah satu sepupu mengintip dari jendela. Wajahnya berubah. "Ya Tuhan, mobil siapa itu?" Satu persatu, mobil-mobil mewah berhenti di depan rumah. Mengilap, mahal, dengan plat nomor yang tak biasa. Dari mobil paling depan, turun Pak Danu, pengacara itu, dengan jas rapi. Lalu Pak Joko. Lalu beberapa staf yang membawa map dan tablet. Pak Danu masuk, membungkuk hormat ke arah saya. "Bu Laras, Anjani, semua sudah siap sesuai instruksi Anda." Kata itu menggema. "Anjani." Saya melihat wajah Bu Sutinah berubah warna. Saya melihat Mbak Wulan menutup mulutnya. Saya melihat Reza yang berdiri kaku, seolah baru saja melihat hantu. "Anjani," bisik Reza. "Anjani." Seperti Anjani Group. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya melihat ingatan berputar di matanya. 4 tahun
Setiap kali ia menyindir saya sebagai perempuan tak punya apa-apa. Setiap kali ia membiarkan ibunya merendahkan saya. Setiap kali ia memilih diam. Dan selama itu, Ia menerima gaji dari perusahaan yang dimiliki keluarga perempuan yang ia hina. perkenalkan, kata Pak Danu dengan tenang. Beliau adalah Laras Anjani, cucu tunggal Bapak Wirya Anjani, pendiri Anjani Group. Dan sejak 6 bulan lalu, beliau resmi menjabat sebagai Chief Financial Officer holding tersebut, termasuk membawahi PT Cakra Persada, tempat saudara Reza bekerja. Ruangan itu seperti kehilangan udara. Bu Sutinah terhuyung. Seorang tante menangkap tubuhnya sebelum jatuh. Tidak mungkin, katanya lirih. Tidak mungkin. Dia mencuci pakaian kami. Dia mengepel lantai. Iya. Bu, kata saya. Saya mengepel lantai rumah ini. Saya mencuci pakaian dalam, Mbak Wulan. Saya melakukan semuanya karena kakek saya ingin saya tahu apakah ada orang di keluarga ini yang mencintai saya saat mereka pikir saya tak punya apa-apa. Saya menatap Reza. Jawabannya, tidak ada. Tidak satu pun. Reza melangkah maju. Wajahnya panik. Laras. Aku tidak tahu. Kalau aku tahu kamu Anjani. Aku pasti. Pasti apa? Mas, potong saya. Pasti memperlakukanku dengan baik. Itulah masalahnya. Kamu baru mau menghargaiku setelah tahu hargaku. Dan perempuan, Mas, bukan barang yang nilainya ditentukan oleh rekening keluarganya. Air mata Reza jatuh. Tapi saya sudah tak punya apapun untuk diberikan padanya. Mulai hari ini, kata saya mengajukan gugatan cerai. Pak Danu sudah menyiapkan semuanya. Hak asuh Arga ada pada saya. Dan tentang utang Mbak Wulan, serta dugaan penggelapan di Cakra Persada, itu akan diproses sesuai hukum. Saya tidak akan menutupinya, dan saya juga tidak akan memperberatnya. Biar pengadilan yang menimbang. Mbak Wulan menjatuhkan diri ke lantai, memeluk kaki saya. Laras, tolong. Aku punya 2 anak. Aku nggak mau penjara. Tolong. Kamu kan baik. Saya menatapnya. Tangannya yang dulu menampar harga diri saya berkali-kali, kini gemetar memeluk kaki saya. Di matanya, untuk pertama kalinya, ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Tapi penyesalan datang terlambat setelah segalanya runtuh. Mbak masih ingat cincin ibu saya? Tanya saya pelan. Yang Mbak ambil paksa, yang Mbak sebut emas murahan. Cincin itu sudah tak penting lagi sekarang. Yang penting, Mbak akhirnya tahu rasanya kehilangan sesuatu yang berharga karena keserakahan. Mbak, kata saya pelan, saya juga punya anak. Anak yang hampir tak Mbak izinkan saya bawa ke dokter saat ia demam. Saya tidak akan menghancurkan Mbak. Tapi saya juga tidak akan berbohong untuk menyelamatkan Mbak. Yang Mbak lakukan pada perusahaan itu nyata. Hadapilah. Saya berbalik ke arah Bu Sutinah, yang kini duduk lemas di kursi. Semua kesombongannya luruh. Bu, kata saya tidak membenci ibu. Sungguh. Tapi saya ingin ibu ingat satu hal. Perempuan yang ibu suruh seperti pembantu, yang ibu rendahkan di depan semua orang, adalah perempuan yang, kalau saja ibu memperlakukannya dengan hormat, akan menyelamatkan keluarga ini tanpa diminta. Kehilangan terbesar ibu bukan rumah ini, tapi menantu yang ibu usir dengan tangan ibu sendiri. Saya menggendong Arga lebih erat. Saya melangkah menuju pintu. Tak ada satupun yang berani menghalangi. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Saya tak menoleh. Terima kasih, kata saya pelan. Sudah mengajari saya bahwa kesabaran ada batasnya dan bahwa harga diri, sekali diinjak terlalu lama, hanya bisa ditegakkan kembali oleh diri kita sendiri. Lalu, saya melangkah keluar ke arah mobil yang menunggu, meninggalkan rumah yang selama 4 tahun mengajari saya arti bertahan. Matahari sore menyentuh wajah saya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa hangat. Hari-hari setelah itu berjalan seperti yang sudah saya perkirakan. Tenang, terukur.
tanpa drama yang berlebihan. Saya kembali ke rumah kakek di kawasan Pondok Indah. Rumah yang luas, sunyi, dan penuh kasih. Kakek menyambut saya dan Arga di teras dengan mata tua yang berkaca-kaca. "Maafkan kakek." "Nak," katanya, memeluk saya. "Kakek yang menyuruhmu menjalani ujian itu." Kakek tak menyangka harganya semahal ini. "Tidak, Kek," kata saya. "Justru karena ujian itu, sekarang saya tahu persis siapa yang pantas saya pertahankan dan siapa yang harus saya lepaskan. Itu hadiah, bukan luka." Kakek tersenyum. Ia menggendong Arga, cicit pertamanya, dengan tangan yang gemetar, bahagia. Proses perceraian berjalan cepat. Reza tak melawan. Mungkin karena malu, mungkin karena ia tahu ia tak punya alasan untuk melawan. Hak asuh Arga sepenuhnya jatuh ke tangan saya. Reza hanya diberi hak menjenguk. Itu pun jika Arga kelak menginginkannya. Tentang Piti Cakra Persada, audit menyeluruh dilakukan. Reza terbukti lalai, tapi tidak terbukti sengaja menggelapkan. Ia dipecat dari jabatannya. Tak ada lagi gaji manajer keuangan yang dulu ia banggakan di meja makan. Ia kini bekerja serabutan, mengulang hidup dari nol, dengan beban malu yang ia bawa kemana-mana. Mbak Wulan tak seberuntung itu. Bukti penggelapan terlalu jelas. Ia diproses secara hukum. Pengadilan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Kedua anaknya akhirnya diasuh oleh kerabat lain. Karena Bu Sutina sendiri tak lagi mampu mengurus siapapun. Rumah di Depok itu akhirnya disita untuk menutup sebagian utang. Bu Sutina pindah ke rumah kontrakan kecil, jauh lebih kecil dari rumah yang dulu ia banggakan. Konon, tetangga sering mendengarnya menyesali sesuatu di malam hari. Menyesali menantu yang ia usir dengan tangannya sendiri. Saya tak pernah datang menengoknya. Bukan karena dendam, tapi karena ada luka yang untuk sembuh butuh jarak. Namun, saya melakukan satu hal. Diam-diam, melalui Pak Danu, saya memastikan kedua anak Mbak Wulan mendapat beasiswa pendidikan sampai mereka dewasa. Mereka tak bersalah atas dosa ibu mereka. Dan saya tak ingin lingkaran kepahitan ini diwariskan ke generasi yang tak meminta dilahirkan ke dalamnya. Tak ada yang tahu bantuan itu datang dari saya. Memang tak perlu mereka tahu. Kebaikan yang sejati tak butuh tepuk tangan. Saya juga, melalui Pak Danu, meminta agar cincin ibu saya dikembalikan. Cincin tua peninggalan ibu itu akhirnya kembali ke tangan saya. Di antara barang-barang yang disita dari Mbak Wulan, saat saya kembali memakainya di jari, saya merasa seperti memeluk ibu saya yang sudah lama pergi. Benda kecil yang dulu mereka sebut emas murahan bagi saya lebih berharga dari semua mobil mewah yang berjejer di depan rumah itu. Setahun berlalu. Arga tumbuh sehat dan ceria. Tawanya memenuhi rumah yang dulu sunyi. Kakek setiap pagi menggendongnya berkeliling taman, menunjuk burung-burung. Mengajarinya kata-kata pertama. Saya sendiri kini sepenuhnya memimpin divisi keuangan Anjani Group. Pekerjaan yang dulu saya sembunyikan, kini saya jalani dengan kepala tegak. Saya tak lagi berpura-pura menjadi kecil. Saya berhenti meminta maaf atas hal-hal yang bukan kesalahan saya. Suatu sore, saat saya sedang menyusun laporan di ruang kerja, Arga datang berlari kecil, memeluk kaki saya. "Bunda," katanya dengan lidah cadelnya. "Bunda hebat." Saya menggendongnya, mencium pipinya yang gembil. Dan saya teringat janji yang saya buat di pagi hujan saat ia lahir, bahwa ia tak akan pernah tumbuh melihat ibunya diinjak-injak. Janji itu, akhirnya, saya tepati. Hidup saya kini sederhana dalam hal yang penting. Saya tak butuh balas dendam yang lebih jauh. Karma sudah bekerja dengan caranya sendiri. Jauh lebih adil daripada yang bisa saya rancang. Saya hanya perlu melangkah maju, membawa anak saya, dan harga diri yang akhirnya utuh kembali. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan. Dan jangan pernah merasa berhak menginjak orang lain hanya karena kita pikir mereka tak punya kekuatan untuk membalas. Di luar sana ada banyak perempuan seperti saya dulu, perempuan yang bertahan dalam diam, yang menelan hinaan
demi menjaga keutuhan rumah tangga, yang berharap suatu hari cinta dan hormat akan datang dengan sendirinya. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran itu mulia. Tapi kesabaran bukan berarti membiarkan diri dihancurkan. Ada batas. Dan mengenali batas itu bukanlah kelemahan. Itu adalah keberanian. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang memilih diam saat seharusnya berdiri. Yang baru menghargai pasangannya setelah kehilangan. Ingatlah, diam di hadapan ketidakadilan adalah memihak pada yang berbuat zolim. Dan ada pula para ibu mertua, para kerabat, yang menilai manusia dari isi dompetnya. Yang lupa bahwa hormat tak pernah bisa dibeli, dan bahwa orang yang hari ini kalian rendahkan bisa jadi adalah orang yang esok kalian butuhkan. Bu Sutinah kehilangan rumahnya, Mbak Ulan kehilangan kebebasannya, Reza kehilangan keluarga yang sebenarnya bisa ia jaga, dan saya yang dulu kehilangan harga diri akhirnya menemukannya kembali lebih utuh dari sebelumnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk membalas dengan kebencian, atau memilih untuk berdiri tegak dan membiarkan kebenaran berbicara. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.